Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Johan Supangkat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan sama-sama berbagi, berdiskusi atau menyampaikan pengalaman-pengalaman yang ada di daerah kami tentang apa yang disebut dimensi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Materi ini adalah materi yang digunakan untuk pendampingan Merdeka Belajar. Bapak Ibu, ada 3 dimensi yang saat ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita secara holistik. Ketiga dimensi ini sangat penting. Tidak hanya literasi dan numerik saja yang berguna, tetapi harus ditambah apa yang disebut satu survei karakter. Ketiga dimensi ini tentunya akan membuat pembelajaran merdeka yang bermanfaat secara holistik. Literasi penting, numerik juga penting, tetapi akan lebih penting bermakna jika ditambah yang disebut karakter. Literasi itu aspek pemahaman dan analisis dalam bacaan, numerik itu kemampuan analisis angka, dan survei karakter itu mengukur karakter pribadi dan wawasan kebangsaan peserta didik. Baik, literasi itu kemampuan dan pemahaman siswa melakukan analisis dalam bacaan. Jadi bukan kemampuan membaca saja, tetapi literasi lebih ditekankan kepada kemampuan bagaimana anak-anak atau siswa menganalisis suatu bacaan yang sudah dibaca tadi. Sehingga anak-anak mempunyai kemampuan dalam mengartikan atau memahami konsep di balik tulisan di bacaan tadi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa literasi bukan hanya kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan bagaimana menganalisis suatu bacaan, kemampuan bagaimana memahami konsep di balik tulisan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dimensi numerasi. Nah, penilaian numerasi merupakan kemampuan menganalisis angka. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pemahaman pada siswa apa yang ada di balik angka-angka tersebut. Jadi tidak sekedar membaca, mengenal angka-angka, tetapi penilaian bagi siswa yaitu pemahaman bahwa di balik angka-angka tersebut itu perlu dipahami. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran numerasi itu. Misalnya hanya matematika yang ada angka-angka, bukan seperti itu pemahamannya. Kemudian numerasi adalah kemampuan bagaimana menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Jadi angka-angka itu digunakan, dipakai untuk menganalisis sesuatu yang siswa kita akan kerjakan atau gunakan. Jadi asesmen kompetensi yang kita pahami itu bukan berdasarkan mata pelajaran matematika sendiri yang memiliki angka-angka, bukan. Atau asesmen kompetensi itu bukan berdasarkan penguasaan konten atau materi, tetapi lebih daripada bagaimana kemampuan menganalisis dan menggunakan angka-angka tersebut. Itu. Yang berikutnya, dimensi literasi, dimensi numerasi itu akan lebih lengkap, lebih hebat jika ditambah dengan karakter, nilai karakter. Apa yang akan kita sebut survei karakter. Survei karakter tujuannya untuk mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa. Pertanyaan yang diarahkan pada siswa ya juga lebih personal,
dan pandangan soal kebangsaan. Contoh misalnya, apa opini siswa tentang gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi opini, jadi secara personal, jawaban personal anak A dengan B tentu akan berbeda. Inilah yang disebut merdeka. Jadi bukan apa itu gotong royong dan definisi Bhinneka Tunggal itu apa, tetapi lebih daripada opini personal. Nah, itu survei karakter. Kemudian, survei karakter itu digunakan untuk mengetahui, bukan mengukur ini, untuk mengetahui karakter siswa. Ya, bukan mengukur karakter siswa, beda mengukur dengan mengetahui. Nah, misalnya mengetahui eksistensi keberadaan di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransi sehat gotong royong. Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan. Misal kalau di anak yang satu cenderung takut di kelasnya kepada teman-teman kelompoknya, takut dibullying, berarti itu tentu saja anak tersebut atau situasi sekolah tersebut tidak sehat, ya, yang terjadi di sekolah itu. Nah, inilah yang gunanya kita survei karakter. Kemudian survei karakter berikutnya digunakan untuk apa? Untuk tolak ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik, feedback bagi kegiatan pembelajaran. Jadi, seperti ini misalnya. Karakter anak-anak seperti ini yang perlu dibenahi, diperbaiki. Sejauh mana saya sebagai guru, sebagai pendidik merubah karakter anak agar anak itu bisa memiliki toleransi yang tinggi. Nah, ini dari mana? Dari analisis survei karakter tadi. Demikian apa yang bisa kami bagi pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap belajar sepanjang hayat dalam situasi work from home ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.